Puji Tuhan, kita berjumpa lagi untuk merenungkan firman Tuhan sejenak. Namun walaupun sejenak, ketika kita merenung hal-hal yang dari Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakan itu dalam kehidupan kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terutama kita sendiri diberkati, baru jadi berkat bagi banyak orang. Dalam Ulangan pasal 30 ayat yang ke-19 berkata begini, "Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunan." Jadi kalau saya dan saudara mendambakan, menginginkan anak cucu dan seterusnya diberkati Tuhan, pilihannya adalah harus melakukan yang benar sesuai firman. Di zaman sekarang seringkali ada orang-orang yang mau hidupnya diberkati, anaknya diberkati, mantunya diberkati, cucu-cucunya diberkati, tetapi lebih suka kata orang lain daripada firman Tuhan. Lebih suka dengar motivator daripada firman Tuhan. Bahkan seringkali lebih mendengar hal-hal yang sepertinya rohani. Wah, ini ada pendeta besar katakan, misalnya perpuluhan itu nggak perlu misalnya. Tapi firman Tuhan katakan itu perlu untuk Tuhan membuka tingkap langit memberkat. Oleh sebab itu dikatakan, pilihlah kehidupan. Jadi kalau kita memilih kehidupan atau yang benar sesuai firman, kita pasti diberkati. Tapi kalau kita pilih apa maunya kita, apalagi apa maunya orang-orang yang jelas-jelas latar belakang rohaninya dipertanyakan, maka jangan-jangan kita bisa salah pilih. Bagaimanapun hidup ini selalu diperhadapkan dengan 4 hal. Yang pertama pilihan, yang kedua persiapan, yang ketiga pergaulan, yang keempat peperangan. Maksudnya apa? Dari pagi kita sudah diperhadapkan dengan pilihan. Waktu bangun tidur, kita berpikir mau cari sendal dulu, mau ke toilet dulu, atau baca Alkitab dulu, atau berlutut dulu berdoa. Itu pilihan. Tapi ingat, setelah itu kita diperhadapkan dengan pilihan. Kalau kita memilih Tuhan, kita dipersiapkan dengan poin kedua, yaitu persiapan. Maksudnya adalah kita akan mempersiapkan hati untuk datang kepada Tuhan. Jadi bukan sekedar sudah berdoa, bukan sekedar sudah menyembah di pagi hari, tapi itu kesempatan kita mempersiapkan diri untuk memberi hati buat Tuhan sebagai poin kedua, yaitu pilihan. Masuk pada poin yang ketiga, pergaulan. Ketika kita datang kepada Tuhan, artinya kita suka bergaul dengan Tuhan. Kalau kita mulai diperhadapkan dengan teman kerja, tetangga di lingkungan, dan seterusnya, dalam pergaulan sebagai orang yang bersosialisasi, maka kita akan mendapat plus minusnya, untung ruginya. Kalau kita berteman dengan orang yang banyak error, dalam tanda petik kurang pas. Tapi banyak juga orang yang suka bergaul seperti itu. Tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang saling membangun kekuatan, itu akan memberi aura yang sehat dalam hidup kita. Apalagi seperti yang saya katakan,
Ketika kita mulai bangun, kita cari Tuhan, kita beri hati buat Tuhan, itu berarti kita bergaul dengan Tuhan. Semakin akrab kita dengan Tuhan, semakin kita rasa nyaman, rasa tenang. Seperti Raja Daud pernah berkata, hanya dekat Allah saja dia tenang. Lalu yang keempat, hidup kita ini diperhadapkan dengan peperangan. Di dunia ini perjalanan kita bukan di kapal pesiar, di kapal peperangan. Peperangan melawan dosa, peperangan melawan kemalasan, peperangan melawan satu sikap hati yang keras, yang tidak mau mengampuni, peperangan menghadapi ajaran sesat di akhir zaman, dan banyak lagi peperangan yang seperti Goliat-Goliat yang sedang menanti. Tapi saya percaya, kalau kita bergaul dengan Tuhan, dalam peperangan itu, Tuhan memberi kemenangan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur, kami percaya firman Tuhan dalam Ulangan 30 ayat 19 menjadi berkat dan diberkati Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami syukuri kasih-Mu. Kami syukuri kemurahan-Mu, kami syukuri berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.